Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi materi yang sudah kalian kumpulkan pada pertemuan kemarin. Sebelumnya Binda mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyerahkan tugasnya. Jadi ada 21 siswa yang sudah mengerjakan dan menyerahkan tugasnya. Ini antara lain yang sudah mengerjakan. Kemudian yang lain yang tidak mengumpulkan, saya harap kalian tidak ada kendala ya. Jadi sudah lancar dalam pembelajaran pemrograman dasar ini. Jadi tidak perlu kita bahas untuk yang tidak mengumpulkan. Sebisa mungkin video ini Bu Indah buat singkat ya. Jadi evaluasi materi yang sudah kalian kerjakan sudah saya rekap, kemudian ada beberapa yang sama, jadi saya akan membahasnya. Bentar, yang pertama dulu dari Ahmad Zidan Lanang Zakaria. Materi yang belum dikuasai, banyak yang belum saya pahami dan hampir semua materi. Letak kesulitannya karena daring dan kurang serius dalam sekolah online ini. Kalau letak kesulitan kalian seperti ini, berarti yang bisa menolong adalah kalian sendiri. Orang lain tidak bisa membantu. Hanya kalian sendiri yang bisa membantu diri kalian. Kemudian untuk yang lain, ada juga yang membahas tentang fasilitas. Tidak bisa menggunakan fasilitas dari sekolah. Memang keadaannya seperti ini, jadi kita tidak bisa untuk bertatap muka terlebih dahulu. Tapi saya harap kalian bisa menggunakan fasilitas yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada PC atau laptop, jadi kalian bisa menggunakan handphone yang kalian punya. Kemarin untuk yang menggunakan handphone kan saya minta untuk menginstal aplikasi CPP Droid. Mungkin ada beberapa yang tidak support, tidak bisa menginstal aplikasi tersebut. Maka ada solusinya. Silakan kalian buka browser. Jadi di HP kalian buka browser, kemudian kalian ketikkan C++ online. Maka di sini akan muncul beberapa C++ online compiler. Jadi kalian bisa mengetikkan programnya di sini di browser, tidak perlu menginstal aplikasi. Jadi ada beberapa, ada C++ Shell, online C++ compiler dan sebagainya. Silakan kalian coba, kemudian kalian tentukan sendiri mana yang menurut kalian mudah untuk kalian gunakan. Sebagai contoh, ini saya buka yang C++ Shell. Nah, jadi nanti kalian nulis programnya di sini. Kemudian kalian run. Maka hasil eksekusi programnya akan tampil di bagian bawah ini. What is your name? Misalkan saya ketik Indah. Nah, hello Indah, ini berarti hasil eksekusinya. Kemudian ada lagi online C++ compiler. Tampilannya seperti ini. Jadi kalian ketikkan programnya di sini, kemudian kalian klik run yang atas ini. Maka hasil eksekusi programnya akan tampil di bagian bawah ini. Nah, ada juga yang lain. Misal tutorial point. Ini juga kalian bisa mengetikkan programnya di sini, kemudian klik execute, maka programnya akan tampil di sini hasilnya. Nah, ini ada beberapa contoh compiler online C++, silakan kalian coba dan tentukan sendiri mana yang mudah untuk kalian gunakan. Jadi, untuk fasilitas sebenarnya kalau kalian bisa mengoptimalkan, memaksimalkan fasilitas yang kalian gunakan, insya Allah kalian pasti bisa belajar. Kemudian untuk yang lainnya kebanyakan adalah ini untuk perintah input output. Jadi masih bingung membedakan macam-macam kegunaan perintah input output. Oke. Perintah input output. Sekarang saya coba yang menggunakan yang ini, salah satu compiler online. Nah, ini tadi kan hello world. Hasil eksekusinya adalah mencetak kalimat hello world. Berarti perintah cout di sini fungsinya adalah untuk mencetak, berarti dia adalah keluaran atau output. Sekarang kita nyoba program yang ada input, ada outputnya.
sekarang kita ganti, misalkan kita menggunakan integer A. Jadi saya kasih contoh program yang sederhana. In A misalkan, ada X, kemudian cout, output, perintah outputnya di sini menggunakan cout. Karena kalian menggunakan cout, maka pastikan kalian menggunakan header iostream, iostream.h atau iostream. Jadi tergantung dengan compiler kalian support yang mana. Kalau iostream.h tidak bisa, berarti kalian ketik iostream saja tapi ditambahi ini using namespace std titik koma. Oke, misalkan ini masukkan nilai A. Nah, nilai A ini tadi kita simpan. Perintah untuk menyimpan inputnya adalah menggunakan cin, disimpan di A. Kemudian X ada rumusnya, X itu sama dengan A kali A misalnya. Kemudian output lagi, perintah output lagi. Berarti nilai X adalah berapa? Ini adalah mengambil dari nilai X. Oke. Return 0-nya ini mengembalikan nilai ke 0, bisa kalian hapus. Ya, coba kita jalankan. Masukkan nilai A, misal 5. Enter. Nilai X adalah 25. Karena rumusnya X adalah A kali A. Berarti program ini sudah benar. Oke, ini untuk yang perintah input-output menggunakan cout. Karena perlu kalian ketahui, kalau kalian lihat di Classroom, ada di materi, perintah input-output, kalau kalian baca lagi, perintah input-output tidak hanya cout, ada juga printf, scanf. Nah, sekarang bedanya apa? Fungsinya sama ya, printf untuk mencetak atau keluaran sama dengan cout. Kalau cin sama dengan scanf untuk memasukkan nilai atau input. Nah, ini tadi kalau cout kalian file headernya perlu iostream. Tapi kalau kalian menggunakan perintah input output printf scanf, yang kalian masukkan bukan iostream tapi stdio. stdio.h sebenarnya. Kita coba stdio dulu, bisa apa tidak. Oke, jadi ini programnya sama, hanya perintah input outputnya kita bedakan. Maka ya kalau tadi cout, sekarang printf. Printf-nya masukkan nilai A. Kemudian kita simpan menggunakan scanf. Nah, scanf ini karena integer, maka kalian butuh %d. Nah, %d ini apa? Silakan kalian baca lagi di ini materi perintah input output untuk scanf. Untuk integer %d, untuk string %s, untuk char %j. Kemudian koma dan karena disimpan di dalam variabel A dan A. Kemudian X itu A kali A. Kemudian kalian print atau kalian cetak hasilnya. Jadi nilai dari X itu berapa? Nah, kalian manggilnya dari sini /n ini untuk baris baru atau enter. Ini kalian ngambilnya dari X. Oke, kita coba. Nah, ini ada include stdio compile no such file or directory. Jadi dia butuh stdio.h, bukan stdio. Kita coba lagi. Print, nah ini salah ketik, seharusnya printf, ini salah. Kita jalankan lagi. Nah, sudah jalan, masukkan nilai A, misalkan sama 5. Enter. Nilai dari X adalah 25. Nah, ini kita membuat program yang sama, hanya menggunakan perintah input output yang berbeda. Semoga ini bisa membantu.